Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Oh, Tuhan tak mungkin berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Hanya satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Hanya satu yang Dia minta, agar kita percaya
sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Hanya satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Hanya satu yang Dia minta, agar kita berserah sampai mujizat menjadi nyata. Hanya satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, aku mau percaya Tuhan. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing tentang bahayanya orang percaya yang menyala gitu ya. Kalau para sahabat dan juga saudara perhatikan video-video yang saya bagikan di akun pribadi saya belakangan ini adalah video-video dari evangelis Daniel itu ya. Rasa-rasanya beliau itu orang India gitu ya, dari perawakannya dan juga namanya, nama akhirnya gitu ya. Lalu ditambah kesaksiannya, saya belum begitu banyak sih dengerin videonya, tapi dari kesaksiannya sepertinya dia dulu tidak percaya Yesus, bahkan dia adalah seorang penyihir gitu ya, seorang penyihir atau dukun gitu ya. Saya sangat diberkati dengan perkataan-perkataan yang disampaikan. Saya bisa rasakan ada transfer kekuatan, transfer spirit yang daripada Tuhan ketika saya menyaksikan video itu, karena roh saya itu dibangkitkan. Nah, inilah hal-hal sederhana yang saya tahu, yang saya mengerti ya, untuk mengetahui apakah seseorang berasal daripada Tuhan apa tidak gitu ya. Apakah materi, apakah hal-hal yang disampaikan baik pada tulisan maupun pada konten videonya itu dari Tuhan apa tidak gitu. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita itu akan confirm gitu ya, dan mendapatkan
eee, tanda damai sejahtera, kekuatan, semangat yang transfer di dalam diri kita. Jadi bukannya kebingungan yang didapat, bukannya ketakutan atau kemudian berperilaku yang aneh-aneh gitu ya. Tapi semuanya membangun, positif dan membangkitkan roh kita gitu. Apa yang dibagikan pada video itu seperti trigger buat saya untuk membuatkan sharing atas apa yang saya dapatkan pada persekutuan tadi pagi gitu ya. Habis saya post panduan berdoa bersama di Interfam Group, saya berdoa gitu. Dan saya tidak terlalu banyak memuji Tuhan, tidak terlalu banyak waktu, tapi masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, dan itu sudah seringkali saya alami. Saya diberikan banyak pengertian gitu ya. Saya jadi ingat beberapa kesaksian yang berkata bahwa ketika para pesaksi yang diperlihatkan tentang surga atau neraka itu, akhirnya kan mereka otomatis ngerti tentang banyak hal, bahkan mengerti seperti pikiran Kristus, memiliki kemampuan seperti Kristus. Akhirnya tahu tentang, kalau di surga misalnya tahu, oh kalau itu Daud gitu ya. Kalau itu adalah tokoh-tokoh Alkitab, kalau itu adalah Abraham. Demikian juga ketika pesaksi yang di neraka itu kemudian diberikan kemampuan untuk mengerti bahwa orang ini dulu masa lalunya seperti ini, kehidupannya di dunia seperti ini, apa yang membuat dia berada di neraka gitu ya. Nah, sebetulnya kita itu kalau sampai pada tahap persekutuan dengan Tuhan, itu kita juga punya di dalam hidup. Bahkan discern spirit, uh, discerned spirit atau roh yang bisa membedakan, cakap membedakan, itu kita punya gitu ya. Itu yang saya saksikan ketika sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saya punya itu gitu ya. Saya punya pengalaman ketika masuk hadirat Tuhan, ada kalanya pada masa berdoa tertentu, bersekutu tertentu, saya dipimpin untuk duduk saja, berdiam diri, mendengarkan, lalu secara otomatis saya mendapatkan pengertian-pengertian gitu. Nah, apa yang saya pahami tadi pagi, saya mau sampaikan juga pada sharing ini, dan cocok dengan pesan video yang saya bagikan pada akun pribadi saya gitu ya. Soal bagaimana perilaku kekristenan kita gitu. Di dalam persekutuan saya tadi pagi, saya hanya uh, seperti meratapi juga prihatin dengan fakta orang Kristen yang saya pahami ya. Jadi kalau seseorang atau seorang Kristen hanya memahami bahwa kekristenan itu soal agama, kekristenan itu soal percaya Yesus cukup, kekristenan itu soal ke gereja sekali seminggu, entah itu onsite atau live streaming, dan itu enough, maka kekristenan orang yang seperti ini adalah sebetulnya dikategorikan sebagai orang Kristen yang berada pada rombongan atau kelompok
yang sedang melewati jalan yang luas dan pintu yang lebar. Kata Yesus bahwa ini menuju pada kebinasaan. Apalagi kalau orang Kristen tersebut masih berkompromi dengan dosa. Itu yang saya pahami sampai saat ini. Kenapa saya bertahan, bersemangat, dan tak tergoyahkan untuk me, me, menerapkan, mempraktekkan pelayanan seperti ini. Sebab bukan soal pengetahuan, soal rutinitas, soal identitas yang kita mau jalankan sebagai orang Kristen. Tapi bagaimana seorang Kristen itu pikirannya diubahkan. Pikirannya diubahkan, ya. Kemudian bukan cuma itu, hidupnya juga harus diubahkan. Dan bukan cuma itu lagi. Orang Kristen itu harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Akhirnya oleh tiga hal ini dia juga mengerti tujuan hidupnya, panggilan hidupnya selama berada di planet bumi ini. Dan evangelis Daniel ini adalah salah seorang yang menambahkan kembali daftar orang percaya yang juga mengungkapkan hal yang sama seperti yang seringkali saya katakan termasuk belakangan ini, bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal persekutuan pribadi dengan Tuhan. Punya pengalaman pribadi sama Tuhan, punya pengenalan yang baik dengan Tuhan. Yang memprihatinkan kan orang Kristen seperti orang luar, bahkan cenderung berstatus sebagai penonton dari kesaksian orang-orang yang mengalami Tuhan yang konon berasal dari non-Kristen tadinya. Jadi dia sebagai kebanyakan orang Kristen cuma pengkonsumsi, bukan orang yang terlibat atau aktor yang memberikan kesaksian tentang Tuhan itu. Itu saya sangat fakta itu, pengertian itu sangat membebani hidup saya, sehingga terus bersemangat gitu ya, seperti ada dendam yang positif untuk selalu memberikan sharing, pengertian, tuntunan, didikan, nasihat dan teguran supaya orang Kristen itu berubah. Sebab bukan soal pengetahuan yang kita kurang sekarang, tapi bagaimana kita mempraktekkannya. Sebab kalau nggak dipraktekkan, itu tidak akan rasakan manfaatnya. Kalau mau rasakan gimana nikmatnya makanan dan minuman kan harus dicoba. Katakan sebuah permainan yang katakan roller coaster, menegangkan apa enggak, itu kan kita harus terjun. Bagaimana pergi berpetualang, berada di daerah pedesaan, di perkotaan, atau di apapun itu bentuknya, kita harus berada di dalamnya, merasakan orang sedang berduka misalnya gitu ya. Kita harus melebur di dalamnya supaya tahu rasa pengalamannya. Nah, demikian juga dengan kehidupan, pengalaman kita dengan Tuhan itu tidak lepas daripada peran aktif kita gitu. Kemarin kan saya katakan bahwa saya sedang banyak
lebih lebih husuk lagi berpuasanya sekarang. Dan saya merasakan hadirat Tuhan luar biasa ketika saya berdoa puasa gitu. Saya katakan pada diri saya, eh, eh, betapa meruginya saya kalau saya nggak berpuasa gitu ya. Karena ketika berpuasa itu kita merasakan kedekatan dengan Tuhan, hadirat Tuhan, eh, eh, damai sejahtera, sukacita, kekuatan baru gitu ya. Nah, adanya pergumulan seringkali Tuhan pakai untuk menuntun kita pada persekutuan yang dekat dengan Dia. Jadi Tuhan itu sama sekali tidak jahat, karena firman-Nya juga berkata semua yang boleh terjadi itu mendatangkan kebaikan, mengarahkan kita uh, uh, pada persekutuan dengan Tuhan gitu. Nah, saya boleh mengalami roh yang menyala-nyala, hadirat Tuhan yang melimpah, kekuatan baru, itu semuanya karena saya membayar harga untuk berpuasa, untuk melengkapi komitmen diri, uh, seperti misi daripada pelayanan ini adalah bahwa kita harus uh, menjalankan kehidupan yang total gitu ya, mengejar kekudusan, mengejar ibadah gitu. Firman Tuhan juga kan berkata bahwa latihlah dirimu beribadah. Kita harus latih uh, konsistensi kita untuk baca firman. Kita harus latih diri kita merenungkannya. Kita harus latih untuk menjadi orang yang taat. Melatih diri untuk membangun kerohanian kita, menjaga api. Juga berpuasa. Itu kan bagian daripada ibadah. Nah, tadi saya katakan mengikut Tuhan itu kan udah jelas, firman Tuhan katakan bahwa harus memikul salib, menyangkal diri setiap hari dan mengikut Dia. Lalu jalannya sempit dan pintunya sesak. Jadi itu berbicara tentang bagaimana kita menyangkali kedagingan kita dalam mengikut Tuhan. Jadi kalau mau dapatkan roh yang menyala-nyala, kerohanian yang menyala-nyala, itu nggak gratis. Itu semua tidak gratis. Itu hanya akan diperoleh orang yang memang berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk melakukan bagiannya. Bersungguh-sungguh untuk bergaul dengan firman Tuhan, merenungkannya, dilatih juga untuk merenungkannya, menjadi pelaku, uh, uh, menjadi orang yang taat, juga berpuasa. Memiliki jam-jam doa yang teratur itu kan uh, latihannya, itu kan prakteknya, itu yang sukar menurut Yesus. Tapi itu bisa dilakukan dan memang harus dilakukan kalau memang menjadi seorang yang qualified menjadi seorang pengikut Yesus dan menerima kehidupan itu. Nah, jadi yang saya mau katakan kepada kita adalah bahwa soal ilmu pengetahuan itu sudah kita seringkali dengarkan. Bahkan kalau sudah bertahun-tahun bersama dengan saya di dalam pelayan ini, hampir tiap hari dengarkan peringatan-peringatan itu. Bahkan kalau suka belajar dari video-video hamba Tuhan yang luar biasa di luar sana, juga dapatkan pengetahuan tentang Tuhan. Tapi masalahnya, kebanyakan kita tidak mengalami kuasa dari firman itu, kuasa dari Tuhan itu lewat persekutuan, dan juga kuasa puasa. Kenapa? Karena kita nggak lakukan bagian kita. Itu hanya sebatas pengetahuan, tidak diaplikasikan. Jadi yang saya mau katakan adalah kalau kalau orang tidak juga mengubah cara hidupnya, menjadi pelaku firman, tidak
membangun persekutuannya dengan Tuhan, maka tidak akan pernah mengalami Tuhan. Pada Capas saya tulis, saya bold, nanti dibaca aja ya lengkapnya. Itu tentang manusia baru. Dikatakan bahwa di Efesus 4 ayat 18, dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena apa? Karena kebodohan yang ada di dalam diri mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi firman Tuhan juga kan berkata bahwa tadi saya sudah katakan, latih dirimu beribadah, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah, lalu nggak mau bersekutu dengan Tuhan gitu. Kristen sih Kristen, fanatik mungkin, ke gereja tiap minggu, dari kecil udah Kristen, bahkan pelayanan. Tapi tidak ada jaminan dia sudah memiliki persekutuan dengan Tuhan. Itu kenapa terjadi? Sama kayak orang-orang yang pernah mendengarkan sharing saya. Saya udah tuntun, harus memiliki pergaulan dengan firman Tuhan. Harus memiliki jam-jam doa yang teratur. Harus berpuasa, harus menjadi pelaku firman. Nah, kenapa? Firman Tuhan itu lengkap sekali untuk memberikan kita pengertian gitu ya. Kenapa sih orang nggak dituntun untuk baca firman nggak mau, dituntun uh, untuk berpuasa nggak mau, seperti keterpaksaan, dituntun untuk taat nggak mau. Kenapa? Karena memang dia punya pengertian itu gelap gitu. Dia nggak, gelap itu bukan bukan secara harfiah ya, tapi memang uh, dia nggak punya pengertian. Kenapa di antara kita, yang saya udah bilang harus memiliki jam-jam doa yang teratur, harus bertekun dalam pembacaan firman, merenungkannya, kemudian berpuasa. Perhatikan baik-baik, kenapa nggak kunjung dilakukan? Ada dua alasannya. Karena kebodohan, orang ini bodoh gitu. Jadi bodoh kalau dalam firman Tuhan itu jangan berpikir seperti goblokin orang, tololin orang, bukan. Tapi bodoh gitu ya, nggak bisa mengerti mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Nanti di ayat 19 juga katakan mereka lebih menuruti hawa nafsunya, nggak mau menaklukkan, menyangkali dirinya. Dia ikut aja maunya dia gitu ya. Dan hatinya degil. Nah, ada bisa saja dalam diri orang dua-duanya ada, memiliki kebodohan dalam dirinya, degil gitu ya, bebal, gak mau dipimpin, gak mau diarahkan, atau mungkin salah satu. Dan ini yang mengerikan. Suka merasa aman, apalagi kalau udah ibadah sekali seminggu, udah live streaming, atau suka merasa aman kalau udah ibadah selesai gitu. Padahal cara hidup seperti ini akan membawa orang kepada kebinasaan. Nanti baca baik-baik tentang manusia baru yang saya sudah tulis pada Capas. Jadi lewat sharing yang bagian pertama ini, saya ingin terus mengingatkan kita untuk berubah, meninggalkan cara hidup yang lama, ya, supaya kita jangan hidup seperti orang yang nggak mengenal Tuhan. Kita lebih mengikuti cara hidup kita. Efesus 4 ayat 22 minta kita untuk harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya. Ya salah satunya adalah gak punya hati untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Gak mau menyangkal dirinya untuk berpuasa minimal 1 kali seminggu gitu ya. Padahal puasa itu kan bagian dari ibadah. Firman Tuhan berkata, latih dirimu beribadah. Latih diri memiliki jam-jam doa yang teratur, juga berpuasa itu bagian daripada ibadah. Nah, kalau orang Kristen mengalami berkomitmen melakukan seperti ini, maka dia akan secara perlahan oleh waktu akan mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Pikirannya akan diubahkan, hidupnya akan diubahkan. Dia akan memiliki persekutuan dengan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Nah, kalau tidak sampai kepada
tahap ini, dia tidak melakukan bagiannya tadi, nggak aktif gitu ya, maka rohnya tidak menyala. Satu yang perlu saya kasih tahu untuk kita adalah jangan berpikir bahwa kalau sudah beribadah di gereja harismatik atau beradiran Pentakosta, gereja tepuk tangan, eh, bahkan udah dipenuhi Roh Kudus, sudah biasa dengan perjamuan kudus, jangan merasa bahwa itu sudah dikategorikan sebagai orang yang hidup dalam kelahiran baru. Nah, pada Capas juga saya berikan kita pengertian ya. Karena ini juga yang dimaksud oleh Evangelis Daniel itu pada videonya. Orang Kristen lahir baru itu di 2 Korintus 3:16 berkata, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi orang Kristen yang lahir baru itu bukan berarti tadi saya katakan udah ibadah di gereja harismatik, udah tepuk tangan, bahkan mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan dibaptis air, dibaptis Roh Kudus, bukan. Tapi hatinya itu udah berbalik dari tadi cara hidupnya yang lama. Kalau dulu nggak merasa bersalah kalau nggak baca firman, biasa aja. Nggak merenungkan firman dulu. Nggak berpuasa, bahkan masih menikmati dosa gitu. Masih merasa biasa ketika menikmati dosa atau berkata-kata yang kotor, berperilaku yang tidak jujur, bohong-bohong, itu masih biasa. Itu orang Kristen yang belum lahir baru. Tapi ciri-ciri orang lahir baru itu adalah hatinya berbalik kepada Tuhan. Berarti apa? Ada hati yang mau taat. Dan seperti di Matius 3 ayat 8 berkata, hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang tadinya suka ngomong kotor, suka ngomong jorok, hal yang sia-sia, berbalik cara bicaranya. Berbalik 180 derajat walaupun tidak secara langsung, secara instan. Yang tadinya nggak jujur, suka bohong, berubah, udah belajar untuk hidup jujur. Suka tipu-tipu, belajar untuk jujur. Seluruh hidupnya itu berubah, mengarah kepada Kristus. Ini ciri-ciri yang lahir baru. Dan orang lahir baru itu, ya, perhatikan apa yang saya katakan ini lagi. Orang yang sudah lahir baru itu punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Akhirnya dia punya kesaksian tentang Tuhan. Dia juga tadi saya katakan hidupnya diubahkan, mindsetnya diubahkan, punya pengenalan yang baik sama Tuhan, dan juga mengalami Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, dari seluruh orang Kristen yang ada saat ini, kalau dikelompokkan lagi gitu ya, dipilah-pilah lagi, orang Kristen yang lahir baru itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Kalau saya pakai ukuran kesaksian yang mereka dapatkan daripada Tuhan, bahwa dari antara orang Kristen itu, dari seluruhnya, itu hanya sekitar 20% saja yang bersungguh hati. Jadi artinya, saya boleh katakan bahwa yang lahir baru itu hanya di range seperti itu. Kalau 20 bagian dari 100 atau 2 bagian dari 10 kan berarti lebih sedikit. Dan itu cocok dengan apa yang Tuhan katakan. Sebab sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi orang Kristen yang lahir baru, yang punya kecenderungan untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan, mau melatih dirinya berpuasa, itu hanya kelompok kecil. Dan itu adalah orang Kristen lahir baru. Nah, tapi sesuai dengan apa yang disaksikan pada video tersebut, saya sangat setuju. Dari antara orang Kristen yang lahir baru ini, juga masih
kalau dipilah-pilah, saya juga boleh katakan hanya 20% dari 20 bagian tadi yang betul-betul, bahkan mungkin 10% menjadi orang Kristen yang on fire. Jadi pada video dikatakan uh, ada seorang dukun, tukang sihir kan, yang berkata bahwa uh, apa yang mereka lakukan itu mengutuki orang Kristen. Persis seperti kesaksian yang pernah saya dengarkan dari salah seorang yang beragama tertentu yang katakan bahwa ketika mereka ibadah, mereka justru mengutukin orang Kristen. Ada apa dengan orang Kristen? Orang Kristen itu punya kuasa. Ada Kristus, ada Roh Kudus di dalamnya. Di waktu-waktu yang lalu juga saya sudah sering katakan, kita yang dengan menggunakan mata jasmani nggak ngerti ini. Tapi sama seperti Paulus tuliskan di Efesus 6 ayat 12, dikatakan kayak gini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi Lucifer itu punya tatanan kerajaan, tatanan pemerintahan di alam roh, dan dengan mata jasmani kita nggak bisa lihat. Tapi lewat firman Tuhan yang kebenarannya 100% kita bisa ketahui, dan orang-orang yang mempunyai ketajaman alam roh, atau justru mereka yang orang-orang yang seperti dukun sihir itu kan mereka berkecimpung di dunia roh, spiritual realm. Itu mereka bisa melihat. Ada juga kesaksian dikatakan bahwa ketika orang Kristen mengambil perjamuan itu yang mereka makan bukan roti, tapi di alam roh mereka lihat itu adalah memang tubuh dan darah Yesus. Dan itu menggentarkan si jahat. Demikian juga dengan kesaksian pada video ini, bahwa di dalam diri orang Kristen itu yang lahir baru itu ada api kecil. Tapi dari antara yang lahir baru ini ada yang berapi-api itu bukan cuma api kecil seperti lilin di dalam hatinya, tapi seperti nyala api di dalam dirinya, dan itu sangat membahayakan. Kenapa? Karena kalau orang Kristen penuh kuasa, pasti doa-doanya kan seturut dengan kehendak Tuhan kan. Aku ikat, patahkan, hancurkan segala bentuk kuasa si jahat, roh penipuan, roh korupsi dalam nama Yesus Kristus. Kuasa itu bekerja. Dan itu mengerikan. Saya bangga jadi bukan sekedar orang percaya ya, saya bangga punya Tuhan, saya bangga ada Roh Kudus di dalam yang punya kuasa yang menggentarkan alam roh. Dan orang ilmu kebatinan tahu ini, itu kenapa dalam video itu dikatakan mereka nggak berani menyerang orang Kristen yang penuh api. Karena apa? Kalau sampai ditengking, mereka bisa terpental dan keluar dari ya terpental lah begitu ya bahasanya. Karena kuasa Roh Kudus. Jadi penting untuk menjadi orang Kristen yang berapi-api. Apa benang merahnya dengan apa yang saya katakan di awal? Orang Kristen menjadi orang Kristen yang berapi-api. Kalau apa? Hidup dalam iman. Apa yang menjadi apa yang membangkitkan iman orang? Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Berarti hidupnya bukan cuma dipenuhi oleh pembacaan firman Tuhan, tapi diisi oleh perenungan firman Tuhan. Apa juga yang membangun seorang Kristen menjadi orang Kristen percaya yang berapi-api? Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Menjadi pelaku firman, menjaga kekudusan, dan membangkitkan rohnya, entah dengan memuji-muji Tuhan, entah dengan berbahasa roh, entah dengan berpuasa. Betapa dahsyatnya kalau kita ngerti ini dan kalau kita hidupi ini. Makanya tadi kan saya katakan di dalam doa saya dapatkan, di dalam pelayanan itu bukan sekedar banyaknya orang yang datang ke dalam gereja, bukan sekedar berapa banyak orang yang klik video kita di zaman sekarang di sosial media gitu ya.
Mungkin ada orang yang mendengarkan video saya ini berkata bahwa Allah dasar karena memang video lu juga cuma diklik berapa kali. Sasa aja orang ngomong seperti itu. Tapi saya cuma tahu dari dulu. Kalau orang memang sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan, udah punya hati yang mau berubah, dan mau ditegur, mau dinasihati, dan mau menerima yang namanya pembacaan firman, berdoa, pasti akan mengikuti pengajaran yang seperti ini. Tapi kalau orang memang belum mau diubahkan, itu nggak bakalan suka gitu. Nah itu yang saya mau terus kerjakan dalam kehidupan saya. Bukan soal banyaknya orang yang mendengarkan, bukan soal banyaknya orang yang apa ya, yang ya tadi saya katakan berkumpul di gereja. Tapi seberapa banyak orang yang kemudian diubahkan. Jadi kalau tadi ada komparasi ya, orang Kristen yang lahir baru aja dengan orang Kristen yang penuh uh, uh, menyala, itu beda dampaknya. Jadi lebih baik ketemu satu orang Kristen yang bersungguh hati, yang mau diubahkan, diajar, dipimpin, daripada bahkan 1000 orang yang lahir baru biasa. Kalau dengan orang Kristen yang berdosa sih, ya mungkin gak akan bisa disepadankan. Itu yang saya mau bangun dalam diri saya, dan saya ingin perjuangkan. Lagi-lagi saya mau katakan, untuk bisa seseorang mengalami kuasa firman, mengalami kuasa persekutuan dengan Tuhan, mengalami kuasa puasa, itu apa? Bayar harga untuk aktif melakukannya. Tadi saya katakan saya sangat berduka prihatin kalau cuma bisanya dengar, bahkan hal kecil aja ya. Bersyukur sebetulnya saudara berkenalan dengan orang yang bukan cuma bicara tentang rohani, tapi kesehatan juga gitu. Berarti selama ini cuma dengerin aja, saya ajak untuk belajar hidup sehat gitu ya. Buktinya masih ada sakit penyakit karena pola hidup yang tidak baik. Demikian juga dengan hal rohani. Kalau cuma bisanya mendengarkan kesaksian dari saya, dari beberapa orang yang mengikuti jejak saya di sini, betapa memprihatinkannya hidup sebagai manusia, diciptakan segambar dengan rupa Tuhan. Tapi kelihatannya hanya kategori orang yang kalah. Padahal, dan itu terjadi sebatas hati yang tidak mau bersedia. Mungkin karena kebodohan dalam dirinya atau hatinya degil. Sia-sia kalau kita berpuasa karena keterpaksaan. Sia-sia kita baca firman Tuhan hanya rutinitas. Sia-sia juga berdoa bukan karena sebuah kerinduan. Sudah terlalu sering saya katakan, hidup ini sementara. Apa legacy yang kita mau tinggalkan, dan apa kebanggaan kita ketika hidup ketika kita bertemu dengan Tuhan. Dan lagi, di masa susah sekarang dan bahkan menuju ke akhir zaman, keadaan itu semakin tidak mudah. Maka kekuatan apa yang harus dibangun? Kekuatan batin, kekuatan rohani. Mengerti firman Tuhan lebih banyak lagi, merenungkan lebih banyak lagi, mengerti lebih lagi, meningkatkan tingkat ketaatan, kekudusan hidup, ibadah yang lebih efektif. Supaya apa? Kita menjadi orang Kristen yang bukan orang percaya yang tidak dijadikan bulan-bulanan oleh si jahat. Karena mereka lebih gencar untuk menyerang orang Kristen dibanding orang Kristen itu sendiri peduli dengan jiwa-jiwa. Betapa menyenangkannya, betapa bergairahnya, betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya, betapa wow-nya, betapa apa lagi yang saya mau katakan. Ketika seorang Kristen tahu ini, rahasia ini, dan dia pilih hidup menjadi orang Kristen yang lahir baru, yang berbalik kepada Tuhan, yang ditandai dengan memiliki persekutuan dengan Tuhan, dan mengejar bukan cuma lahir baru sebetulnya, tapi menjaga api itu. Karena itu juga kan yang menjadi penilaian bagi Tuhan untuk 5 gadis bijaksana itu. Apa arti daripada menjaga api? Itu berarti menjaga keadaan rohaninya tetap menyala, bersemangat. Bukan cuma lahir baru,
tapi berprestasi dalam kerohanian. Karena kalau kita menjadi Kristen yang menyala, itu tatanan pemerintahan di udara itu gentar. Kalau orang Kristen yang nggak lahir baru mah nggak usah diomongin. Mereka bahkan nggak diserang oleh si jahat menurut kesaksian yang pernah saya dengarkan sebelumnya. Karena iblis tahu nggak dikerjain juga, ntar juga mati, ujungnya masuk neraka. Nggak perlu diapa-apain, ntar juga menuju kebinasaan. Ayo mengerti hal ini. Mengerti kekristenan itu sepenting ini. Bukan sekedar agama rutinitas. Tetapi menyangkut keselamatan jiwa. Menyangkut kemenangan demi kemenangan. Menyangkut mempersiapkan kekekalan. Bukan cuma rutinitas, udah ibadah selesai. Udah live streaming, udah cukup. Perlu menjadi orang Kristen yang menyala-nyala. Supaya kita tidak dijadikan bulan-bulanan oleh si jahat. Saya sangat mengucap syukur, bersuka cita atas apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam kehidupan saya, bahkan saya tidak pernah berhenti untuk katakan kepada Tuhan, thank for everything that you have done in my life. Thank for change my life. Thank for touch my heart. Thank for open my mind. Udah buka pikiran saya, sentuh hatiku, ubah hidupku. Makanya hidup saya itu penuh dengan gairah. Kalau orang dunia sibuk mengejar hal-hal dunia, hati saya sampai perjalanan ini dengan jujur katakan bahwa ini semua proses gitu ya. Saya tidak punya lagi space di dalam hati saya, tempat bagi dunia ini gitu ya, untuk mengejar karir, kesuksesan, bahkan termasuk kesuksesan dalam tanda kutip ya, kesuksesan pelayanan yang artinya punya altar, punya panggung yang besar gitu. Karena bagi saya yang terutama adalah bagaimana saya mengejar persekutuan dengan Tuhan, mengejar pengenalan dengan Tuhan. Hidup oleh hidup saya ini Tuhan pakai mengubahkan banyak orang. Itu kegairahan yang besar dalam kehidupan saya. Itu kenapa saya pengen sehat, pengen umur panjang, karena lebih banyak lagi berkarya untuk mengubahkan hidup banyak orang dan juga menyenangkan hati Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang kalah. Dan jangan berpikir karena udah di TRC, udah baca firman, udah par, langsung berpikir udah lahir baru. Cek dulu. Kenali dulu, dalam batin ini sudah memiliki kerinduan untuk mengalami persekutuan pribadi nggak sama Tuhan? Sudah ada hati yang mau berbalik nggak sama Tuhan? Mau berbalik kepada Tuhan, bersungguh hati. Sudah ada hati nggak yang kalau dengar firman Tuhan itu ada desakan untuk taat? Atau masih mengeraskan hati untuk taat? Ikut-ikut sih, kita ikut par, tapi kita udah tahu perintah Tuhan, tapi kita masih tetap langgar. Oh, itu belum lahir baru. Belum ada hati yang mau berbalik. Bagaimana mungkin mau masuk pada tahap lahir baru, bahkan ke tahap yang Kristen yang membahayakan oleh the flame of the Holy Spirit yang menggentarkan tatanan alam roh. Bagaimana mau masuk ke sana? Taat aja susah. Dan kiranya melalui teguran ini, kita sadar, ubah perilakunya. Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan dengan cara yang terbaik. Baca firman, merenungkan firman, berdoa, cari waktu yang terbaik. Bahkan latih diri untuk berpuasa. Sebetulnya kita harus memiliki cemburu yang positif. Orang-orang yang tadinya nggak kenal Yesus, malah dipakai luar biasa. Bukan cuma bersaksi, memenangkan jiwa. Sementara kita hanya menjadi orang yang konsumsi, penonton saja. Karena kita degil sih. Nggak mau melakukan bagian kita. Kita sudah dikasih orang yang menuntun kita untuk melakukan bagian kita. Bergaul dengan firman Tuhan, menjadi pelaku atasnya. Menjaga ketaatan, mengejar kekudusan, berlatih berpuasa. Tapi kita kita no action gitu. Dia cuek aja, udah biasa cuma dengar. Karena apa? Pikirannya tumpul.
pikirannya itu gelap gitu. Oh ini kan yang baik, gak langsung ada tindakan. Saya orang yang keras terhadap prinsip, tapi saya orang yang berharga untuk berubah. Contohnya saja buat kesehatan. Kalau soal nikmat sih, lebih nikmat sebenarnya makannya itu sembarangan. Tapi karena saya tahu itu baik, benar, maka saya akan bayar harga untuk itu. Terlebih untuk kekekalan. Saya sungguh berharap Roh Kudus meneguhkan apa yang saya bagikan ini. Dan Tuhan akan memberikan pertumbuhan kepada setiap orang yang memiliki hati yang mau diajar. Tapi kalau menganggap remeh, maka apa yang saya bagikan ini tak ubahnya seperti sampah dan tidak mengubahkan hati saudara. Kejar menjadi orang Kristen yang berubah, mengerti kehendak Tuhan, menjadi orang Kristen yang menggoncangkan dunia, dan memiliki legasi. Apa yang nanti kalau saya mati ya, apa yang diingat orang, karya apa yang saya sudah buat dalam hidup orang. Sudahkah saya menjadi berkat? Sudahkah saya menjadi saksi? Dan nanti kalau kiranya kita ketemu Tuhan semuanya, apa yang saya banggakan di hadapan Tuhan? Karena itu bayar harga untuk mengikut Tuhan. Bayar harga untuk taat. Bayar harga untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan. Bayar harga termasuk untuk beribadah. Saya sungguh berharap apa yang saya berikan ini itu betul-betul disimpan dan direnungkan di dalam diri kita. Supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang kalah dan merugi gitu ya. Ini saja yang saya mau berikan pada sharing kali ini. Diberkatilah setiap orang yang menghargai barang yang kudus yang saya bagikan. Kiranya kita terus bersama-sama mendapat kemenangan, gairah di dalam Tuhan, di dalam hidup yang sementara ini. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada kita yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Hanya satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Hanya satu yang Dia minta, agar kita berserah sampai mujizat menjadi nyata. Hanya satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Aku mau percaya Tuhan. Oh